Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita dan penuntun langkah kami dan ober penyuluh jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sabdamu, maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu itu, sehingga sabdamu itu menuntun kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran dan membawa kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengejawantahkannya dalam kehidupan konkret kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pertentangan." Bukankah Yesus adalah Raja Damai, Pembawa damai, sukacita dan kebahagiaan? Lalu mengapa Ia berkata demikian? Sesungguhnya Yesus tidak menolak damai, kebahagiaan dan sukacita, tetapi Ia menolak kedamaian palsu, kedamaian yang lahir dari kompromi terhadap dosa dan ketidakadilan serta ketidakpedulian. Yesus datang, dikatakan tadi, membawa api. Kita ketahui lambang Roh Kudus dan kasih yang membakar hati manusia agar dimurnikan adalah api. Api ini juga melambangkan semangat Injil yang mengguncang kenyamanan manusia. Saat seseorang sungguh memilih Kristus, hidupnya tidak lagi sama. Ada saat-saat ketika kebenaran yang kita pegang membuat kita berada dan berbeda dari lingkungan kita, bahkan menimbulkan pertentangan dalam keluarga atau komunitas kita. Itulah pedang yang dimaksud Yesus, keberanian untuk memilih Allah di atas segala sesuatu, meskipun itu berarti kehilangan ketenangan atau penerimaan dari orang lain. Mengikuti Yesus bukan jalan yang mudah. Kasih yang sejati menuntut keberanian untuk menolak dosa, membela kebenaran, hidup jujur di tengah dunia yang sering kompromistis dan tidak suka dengan keadilan. Kadang kita tergoda untuk diam agar tidak menyinggung dan menyakiti hati pribadi tertentu atau siapapun itu. Namun saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita untuk menjadi murid-Nya berarti siap terbakar oleh api cinta yang menyucikan, menguduskan,
menuntun, membimbing, serta memperbaharui hidup kita dan dunia ini. Pertentangan yang dimaksud Yesus bukanlah kebencian, melainkan tanda bahwa kerajaan Allah, kerajaan kasih, sedang bekerja. Ketika kasih sejati mulai menyala, kegelapan pasti menentang. Tetapi jangan takut, dari api itu lahirlah terang. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita bertanya, apakah api kasih Kristus sudah menyala di hati kita? Apakah kita berani hidup bagi kebenaran meski itu tidak populer? Semoga hati kita dipenuhi oleh api Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa dan Putra, agar setiap perkataan dan tindakan kita menjadi nyala kasih yang menghangatkan dan menerangi dunia. Semoga Tuhan Yesus, nyalakanlah api cintamu di dalam hati kami. Jadikanlah kami alat damai-Mu yang sejati, bukan damai yang palsu, melainkan damai yang lahir dari kebenaran dan cinta kasih. Bila hidup kami harus melalui pertentangan demi membela kebaikan, kebenaran, dan keadilan, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bakar habis segala kesombongan, kemalasan, dan ketakutan yang menghalangi kasih-Mu tumbuh dalam diri kami. Semoga kami berani menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia, membawa terang di tengah kegelapan, dan menyalakan api kasih-Mu bagi sesama kami setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.